Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di Partangyangan Minggu Quasimodo Geniti 11 April 2021. Terambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 20 dan bacaan dari Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37 diikat oleh topik atau tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Dalam bahasa Batak dituliskan pajongjong parsaoran na marsiha holongan. Sebaca untuk kita, mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Keseluruhan pasal 17 ini tidak memiliki judul dan khotbah kita dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Saudara, buku Amsal atau Poda Ni Raja Salomo ini adalah termasuk pada sastra hikmat yang mengajarkan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Banyak unsur yang kita temukan dalam buku Amsal ini. Antara lain ada unsur pendidikan, ada unsur pengetahuan dan hikmat, ada unsur moral, yakni hubungan sesama manusia, hubungan bertetangga, hubungan berteman, hubungan dalam pekerjaan, dan lain-lain. Dan unsur spiritual, yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan keempat unsur ini berisi bimbingan, nasihat, tuntunan, poda, panogunoguon kepada kita semua. Saudara, isi dari nasihat, pengajaran, dan tuntunan yang kita temukan dalam kitab Amsal ini begitu kaya. Karena orang yang memberi nasihat ini adalah seorang yang pintar, terhormat, kaya dalam segala hal, baik itu materi, kaya non-materi, kaya dalam ilmu, punya hikmat, dan dihargai di tengah-tengah masyarakat. Ada keistimewaan Amsal Sulaiman ini, karena hikmat atau kebijaksanaan pengajaran dan pengetahuan yang dia tanamkan dalam Amsal ini bukan semata-mata produk atau hasil daripada kemampuan berfikirnya yang dalam, tetapi justru bersumber dari mana? Dari hubungan atau relasi yang akrab dengan Tuhan. Semua ini adalah pemberian anugerah daripada Tuhan Sorgawi yang khusus kepada Raja Sulaiman, Raja Salomo sendiri, Bapak Ibu.
Pengamsal, yakni Raja Salomo di sini bukan hanya sekedar orang yang tahu menasihati, tahu memudah-mudahi, padahal dirinya masih termasuk kepada orang yang perlu dinasihati, dibimbing, dituntun. Tidak seperti itu. Jadi, dada halak nau boto mamudai alai si puda-pudao bepar Amsal on, penulis kitab Amsal ini Bapak Ibu. Banyak orang pandai menasehati, tetapi isi nasihatnya tidak nampak sejalan seturut dengan sikapnya sehari-hari. Tidak tertuang atau tidak terbukti dalam perlakuannya sendiri. Banyak orang yang seperti itu. Tetapi Raja Sulaiman, Raja Salomo di sini tidak seperti itu Bapak Ibu. Makanya sangat-sangat berharga bimbingan poda nih Raja Salomo untuk kebaktian pertanggungan minggu kita, minggu Quasimodo Geniti ini. Saudara, Raja Salomo menggunakan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang sederhana sekali, singkat, tetapi memiliki makna yang dalam sekali. Lewat pengajaran Amsal ini kita dituntun agar tiba pada atau mendapatkan kebenaran yang sejati. Agar kita dituntun untuk menggunakan hikmat, ilmu, atau pengetahuan keterampilan yang kita miliki itu untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Ini sasaran dari pengajaran Raja Salomo di kitab Amsal ini Bapak Ibu. Selain itu, agar kita memiliki sifat-sifat, karakter, perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat dan di hadapan Tuhan sendiri. Saudara, saya yakin kita semua pendengar khotbah saat ini sangat-sangat membutuhkan poda tuntunan dan arahan yang berharga dari Raja Salomo ini. Betul bahwa tidak semua orang suka, rindu menerima poda. Ada-ada saja orang yang merasa diri mereka, merasa pikiran mereka dan kemampuan yang ada di dalam diri mereka itu sudah cukup untuk mereka andalkan. Tetapi bagi kita, saya yakin, semoga masih senang menerima bimbingan dan arahan berharga, apalagi yang berasal dari seorang yang ternama dalam Alkitab ini, yang boleh kita gunakan sebagai sulu-sulu, sebagai terang sinodang, panodang dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia dan segala bentuk permasalahannya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita telusuri dan pelajari isi poda pengajaran bimbingan dari Amsal Sulaiman Salomo dalam khotbah pertanggungan kita di minggu Quasimodo Geniti yang berpesan kepada kita lewat topik atau tema minggu membangun persekutuan yang saling mengasihi, pajongjong parsaoran na marsihaholongan, sebagaimana di tengah-tengah jemaat mula-mula yang dikisahkan di dalam epistel atau pembacaan kita, Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 tadi. Saudara, bagaimana kita mewujudkan topik ini, yakni membangun persekutuan yang saling mengasihi, pajongjong parsaoran na marsihaholongan ini, sebagaimana pengajaran Amsal dan kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 tadi, epistel atau pembacaan, yaitu sikap gereja mula-mula yang betul-betul hidup di dalam persekutuan dan saling mengasihi itu. Kita temukan beberapa. Pertama, pelihara persahabatan yang baik dan benar. Itu yang pertama. Secara sederhana, kalau disebut dengan sahabat, maka itu dapat diartikan seorang kawan, teman, saudara, atau orang yang selalu ikhlas ada bersama-sama kita, baik dikala kita mengalami suka maupun apalagi sedang menghadapi duka nestapa. Hubungan persahabatan yang sejati seperti itu terus terang memanglah sangat-sangat sulit dicari.
Oleh karena itu, kehadiran seorang yang benar-benar menjadi sahabat tentu merupakan suatu anugerah dari Sang Pencipta yang patut kita syukuri. Pemberian Tuhan, sahabat-sahabat yang baik itu Bapak Ibu. Di dalam persahabatan yang seperti ini, selalu digambarkan adanya perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih komunitas sosial. Kepada sahabat, kita akan mau dan rela menggunakan apa saja yang kita miliki, seperti pengetahuan, kemampuan, sikap, dan bahkan materi, non-materi juga akan kita korbankan demi untuk kepentingan seorang sahabat. Untuk seorang sahabat itu Bapak Ibu, kita rela mengorbankan waktu kita, bahkan uang. Bahkan perasaan sekalipun kita akan korbankan sebagai tanda bukti penampakan kesetiaan, kerelaan kita saling mengasihi dan saling menolong dalam kesulitan bersama sahabat kita itu Bapak Ibu. Di dalam persahabatan itulah tertuang simpati dan empati yang murni. Demikian juga saling pengertian dan tolong-menolong. Jadi sahabat itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar teman atau kawan biasa. Tetapi sahabat itu adalah orang yang melebihi saudara. Satu marga dengan kita. Satu darah, saupu dengan kita. Melebihi saudara yang seperti itu Bapak Ibu. Karena kita dengan sahabat itu memiliki relasi sosial yang sangat dekat sekali. Saudara, Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan sebagaimana saya baca tadi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apa artinya pernyataan Raja Sulaiman ini? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kata Ibrani yang dipakai di sini menyebut sahabat adalah rea. Dari kata ra'ah, artinya ra'ah secara hurufiah, to associate with, berhubungan dekat dengan, sebagai friend, teman, neighbor, sebagai tetangga, orang dekat, itu artinya di sini rea. Dan kata Ibrani yang dipakai untuk menyebut kesukaran adalah sarah, yang diterjemahkan dengan adversity, artinya stretch, distress, trouble dalam bahasa Inggris, yang bermakna baik itu kesengsaraan, kemalangan, kekurang-baikan. Saudara, inilah seorang sahabat menurut Raja Sulaiman dalam khotbah ini. Di dalam diri orang yang bersahabat itu ada perilaku take and give, saling memberi dan menerima, rela menasihati dan dinasihati, saling mendoakan dan didoakan. Dialah atau sahabat itulah teman yang berperan menjadi saudara. Saudara dalam setiap waktu dan keadaan. Bahkan dalam masa-masa kesukaran, kemalangan, kesengsaraan, dan kekurang-baikan sekalipun bagi sahabatnya. Perhatikan kata menaruh kasih setiap waktu. Kata Ibrani yang dipakai untuk setiap waktu, dari kata ad, artinya forever, eternally, selama-lamanya. Kata atau ad itu juga bisa berarti unhappy and unhappy. Artinya baik di dalam waktu gembira, senang, sukacita, beruntung, atau unhappy, sebaliknya saat duka, malang, sakit, tidak beruntung, rugi, dan sebagainya. Saudara, inilah sahabat. Inilah teman yang baik. Saudara kita yang betul-betul yang kita rindukan dan kita butuhkan itu Bapak Ibu. Sekali lagi, memang tidak mudah mendapatkan sahabat, teman, saudara yang seperti ini. Tidak mudah. Sahabat yang seperti ini adalah titipan daripada Allah sendiri, kalau saya mengatakan. Makanya sering sekali seorang sahabat menjadi lebih karib, lebih dekat daripada seorang saudara kandung yang satu marga, yang samudar, saupu, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita hargai persahabatan yang seperti ini gambarannya. Memang sekali lagi tidak mudah mendapatkan sahabat, teman, saudara yang seperti itu. Makanya kita katakan bahwa sahabat itu adalah titipan Allah sendiri. Oleh karena itu, mari kita hargai persahabatan yang seperti itu Bapak Ibu.
Dan apabila kita sudah mendapatnya saat ini, mari kita bangun hubungan persekutuan dan keakraban dengan Dia. Mari kita saling mengoreksi di saat melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita salah juga kepada sahabat ini. Seorang sahabat bukan semata-mata menjadi sahabat di saat keadaan senang-senang saja, tetapi juga saling menegur dalam kasih dan kesungguhan hati ketika kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada sahabat itu, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pengajaran ataupun bagaimana untuk mewujudkan persekutuan yang baik dengan sahabat ini? Kedua, jauhkan dirimu dari orang-orang yang berlaku bebal. Apa dan bagaimana perilaku orang-orang bebal itu menurut Amsal ini? Saudara, mereka bersikap dan berpola hidup merusak serta cenderung membawa duka pada diri orang lain di sekitarnya. Disebutkan pada ayat 18, mereka itu adalah orang yang tidak berakal budi. Dalam terjemahan King James Version disebut void of understanding. Kosong, hampa dalam pemahaman. Gak mengerti apa-apa. Pada ayat 19 dikatakan, orang yang bebal itu seorang yang suka bertengkar, berbeda-beda, suka kepada pelanggaran. Pada ayat 20 dikatakan lagi, orang bebal seperti tadi itu serong hatinya. Dan orang yang memutarbalikkan lidahnya. Memutarbalikkan lidah, omongannya, kata-katanya. Saudara, penulis Amsal ini menerangkan bahwa orang-orang yang memiliki karakter seperti itu sangat-sangat bebal, bodoh. Karena mereka menganggap hidup yang seperti itu merupakan sesuatu yang benar. Bagi mereka itu benar. Mereka tidak sadar bahwa dengan hidup seperti itu, mereka sudah bebal. Mereka itu sudah bodoh. Dan akan membawa duka dan kehancuran bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di dekatnya. Mereka tidak sadar akibat pengaruh buruk mereka itu kepada orang lain, Bapak Ibu. Inilah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hikmat kebijaksanaan yang diajarkan oleh Raja Sulaiman dalam keseluruhan kitab Amsal ini. Mereka cenderung membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Dan orang seperti ini tidak berhikmat, kata Raja Sulaiman. Sebaliknya, mereka itu tidak berakal budi, bodoh. Saudara, inilah yang harus dihindarkan oleh orang-orang yang merindukan persahabatan. Sebab semua perilaku yang seperti itu tidak menghargai pertemanan dan persahabatan. Tidak menghargai hal-hal pertemanan dan persahabatan. Hindarkanlah diri kita dari pertemanan dengan orang-orang yang seperti itu. Karena tidak akan mungkin kita membangun persekutuan yang baik kalau orang yang bersama-sama kita seperti itu perilakunya. Amin, Bapak Ibu, mau hindarkan dirimu dari situ. Yang ketiga, bagaimana kita membangun persekutuan yang saling mengasihi. Bijaklah dalam hal bergaul. Bijaklah dalam hal bergaul. Saudara, dalam membangun persekutuan yang saling mengasihi pajongjong parsauran namar sihaholongan sebagaimana topik minggu kuasi modogeniti ini, maka kita harus pandai, harus pintar, atau dalam bahasa yang tepat, harus bijak dalam memilih orang-orang yang menjadi sahabat kita. Bagaimana gambaran orang yang bijak dalam bergaul? Ini mengajar kita, Bapak Ibu, agar kita berhati-hati dalam memilih teman dan bergaul dengan orang-orang lain. Sebab sifat karakter hidup kita dan perilaku kita ditentukan oleh atau dengan siapa kita bergaul. Pergaulan dapat merubah kehidupan kita. Apakah kepada arah yang lebih baik atau mungkin akan mengarah kepada yang lebih buruk. Paulus juga sudah mengingatkan orang-orang di Korintus agar hati-hati dalam memilih, menentukan pergaulan mereka. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Menurut Paulus, jika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk kelakuannya, yang seperti tadi bebalnya, maka itu akan menjadi racun, membunuh sifat-sifat kita yang selama ini baik. Bahkan akan merubah seturut dengan pengaruh buruk dari teman-teman, dengan siapa kita bergaul, merubah diri kita. Bapak Ibu,
Inilah yang diingatkan oleh Amsal Sulaiman ini pada saat kita mendengar pengajaran khotbah ini. Kalau sudah jelas kita ketahui, kita jumpai bahwa seseorang itu memiliki karakter seperti ayat 18-20 ini, bahwa dia seorang yang tidak berakal budi, yang suka bertengkar, suka kepada pelanggaran, yang serong hatinya, bahkan memutar-mutar lidahnya. Maka jangan segan-segan untuk memutus persahabatan, pertemanan, persaudaraan dengan dia. Orang seperti ini akan menghancurkan perilaku baik kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, maka perangai mereka itu yang tidak berakal budi, yang suka bertengkar, suka kepada pelanggaran, yang serong hatinya, suka memutar-mutar lidahnya, maka itu akan juga membuat diri kita rusak. Kita akan suka seperti dia lagi, marbada-bada, menjadi tukang cemburu, suka menjadi pemarah, tukang gosip. Seperti mereka akan tertular kepada diri kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, sangat penting pengajaran Amsal ini bagi kita. Berhati-hatilah dalam pertemanan, dalam pergaulan. Dan carilah pergaulan yang dapat membangun kerohanian, persekutuan, dan kehidupan moral yang baik. Pokoknya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah berhubungan dengan orang yang tidak berakal budi tadi. Yang nggak mengerti apa-apa, yang suka bertengkar, berbada-bada, suka kepada pelanggaran, serong hatinya, nggak lurus, memutar-mutar lidahnya. Artinya, lain hari ini, lain besok. Maka jangan segan-segan untuk memutus pertemanan dengan orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Mereka itu tidak punya kemauan menjaga dirinya dari yang jahat. Tidak mampu menyaring, memfilter pengaruh luar. Tidak mampu menangkal yang buruk dari luar. Dan sifat itu bisa berpindah kepada siapapun pertemanan dengan mereka. Dengan siapapun mereka bergaul. Kita ingat lagi Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah yang tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Terutama pengaruh sosmed dewasa ini. Maka kita didorong oleh Amsal ini agar semakin bijak, berhikmat dalam pertemanan, memilih grup-grup sosial media mana yang memberi manfaat, yang memberi tuntunan agar semakin bijak, semakin mampu kita menjauhkan, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membuat keonaran, yang membuat perselisihan, kemarahan, yang bisa juga bahkan membuli orang. Jauhkan pertemanan kepada orang-orang seperti itu. Katakan dalam hatimu, Bapak Ibu, oh, kita tidak sarupa, kita tidak sarobang, dak sarobak kita dengan mereka-mereka seperti itu. Sebagaimana dalam Roma pasal 12 ayat 2, dak sarobang, Bapak Ibu, kita lain. Bagaimana agar kita berhasil melaksanakan ketiga-tiga pengajaran khotbah ini? Minggu Quasimodogeniti ini mengajar kita. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Firman Allah, itulah yang menjadi makanan rohani, yang mendidik kita menjadi orang-orang dewasa dalam iman. Dan Yesuslah sahabat kita yang sejati, yang membimbing kita memiliki sahabat-sahabat yang benar di tengah-tengah dunia dan di dalam hidup kita sehari-hari ini. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggungan Minggu Quasimodogeniti 11 April 2021 dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai 20 ini, agar semakin banyak orang yang mau membangun persekutuan yang saling mengasihi, pajongjong parsaoran na marsiha holo, termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya.
Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan di rumah kita masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya proses. Untuk selanjutnya, saya siarkan melalui YouTube agar semakin banyak orang yang terberkati lewat khotbah-khotbah yang saya sampaikan ini, Tuhan. Semua ini untuk kemuliaan kebesaran nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya, dan di dalam semuanya terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.